Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Balik lagi ke konten Sobat Kelakar. Sobat Kelakar, gimana kabar hari ini? Gua harap kalian seru semua. Apa kabarnya? Ada tamu di sebelah gua yang pasti dia orang yang bisa segalanya. Mulai dari cuci baju sampai benerin mobil. Enggak, kalau Eh, beneran mobil enggak, sampai nyuci mobil. oh cuci Tapi mobil. bawahannya enggak. Bawaannya enggak iya. Enggak, Kenapa? karena enggak ada hidrolik. Ada Roli. Iya. Ini teman gue Taufik Akbar yang pasti dia salah satu masalah pesantren. Jadi hari ini gue pingin cerita tentang dia di pesantren dan apa hasilnya setelah dia di pesantren untuk kehidupan dia selanjutnya. Oke, stay tune bro. Oke, jadi Taufik Akbar. Baik, lu dipanggil Taufik Akbar. Gue jadi manggil Taufik Akbar tuh Abai dan dia umurnya hampir sama dengan gue. Nah, sebenarnya kalau gue itu dari waktu SMA jalurnya adalah SMA negeri. Nah, kalau Abai ini beda. SMA negeri juga, SMA negeri 1 Bogor. Iya, SMA negeri 1 Bogor. Berarti SMP-nya yang beda. SMP-nya pesantren. SMP-nya pesantren. Jadi baru kali ini akhirnya gue ketemu anak pesantren yang masuk SMA terus masuk salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bukan perguruan tinggi, ya terbaik lah, alumninya yang terbaik. Nah, Benar. Jadi buat kalian yang nggak tahu, coba search aja di Google perguruan tinggi dengan alumni terbaik Indonesia. iya, alumninya solid. Jadi kalau direksinya naik satu di perusahaan BUMN, ikut tuh, semua orang ditarik-tarikin. Tapi mendingan begitu kan? Iyalah. Kenapa enggak? Ada keuntungan kenapa nggak dipakai? Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Oke baik, gue nggak peduli lah cerita tentang perguruan tinggi. Yang pengen gue bahas pesantren. Ceritain dong baik. Kira-kira lu waktu di pesantren di mana? Oh, iya. Terus ngapain sih di pesantren? Gue tuh kalau gue karena SD gue negeri, SMP gue negeri, SMA gue negeri, gue nggak pernah kepikiran tuh. Nggak pernah kepikiran. Wah ini ada bintang tamu tambahan. Tapi nanti di acara yang lain. SMP negeri, SMP pesantren tuh kayak gimana? Di mana sih Bay? Lu kok bisa dapat pesantren di mana? Jadi ini nyokap gue itu salah satu dosen lah, Iya. dosen suatu universitas di Bengkulu. Dan waktu dia ngambil skripsi dulu, dia itu mengambil tema tentang pesantren. Waktu dia skripsi, kampusnya di Jogja, jadi dia ngider tuh Solo, Jogja, mana pesantren-pesantren yang baik, yang buat umum pun juga baik. Akhirnya dia temuin dan disimpan tuh sama dia. Disimpan, ini bakal buat anak gua nih ntar. Nah, Iya. itulah mulanya kenapa gua jadiin kelinci percobaan buat skripsi nyokap gua. Oh, jadi Gitu. sebenarnya Tapi alhamdulillah, so far hasilnya kan baik. baik lah. Walaupun gue dari pesantren, gue bisa masuk universitas yang ikatan alumninya mantap. Iya, benar. Gue setuju kok, setuju. Nah, yang gue tanya nih waktu di pesantren, lu belajar apa sih? Belajar pesantren kan kalau yang gue tahu di pesantren lu belajar nahwu sorob, Iya. belajar kitab kuning, Enggak, belajar- kalau kitab kuning enggak nyampe. belajar hafal hadis full, Hadis, ada Al-Quran mahfuzot. full, Mahfuzot itu kata-kata mutiara bahasa Arab. bahasa Arab. Iya, Oh, salah kayak satunya apa tuh? manjada wajada. Oh iya. Manjada wajada itu bukan hadis, tapi itu mahfuzot. Itu mahfuzot. Terus apa lagi tuh yang lu pelajarin selain kata-kata mutiara? Kalau Apa nggak kata-kata salah mutiara tuh? waktu kelas 1 SMP tuh gua ada 31 pelajaran. Umum sama bahasa Arab dikombain semua sama agama semuanya 31. Lupa gua apa aja. Ada tajwid. Tajwid ada sendiri. Tajwid. Tajwid ya Tajwid, standar lah. iyalah. Gua juga Iyalah, yang sekolah di tempat madrasah juga ngaji ada lah, Yang iya. gua enggak sekolah di madrasah apa? Nahwu, Hah? nahwu, Nahwu. sorof, Iya. apa lagi tuh? Mahfuzot. Mm. Terus apa lagi ya? Hadis paling ya. Terus SKI. Nah, SKI itu seluruh MTS kayaknya dapet deh. SKI itu apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau dulu Belajar waktu tentang gua apa? SD ngaji dulu dapat pelajarannya tarikh Islam ya. Oh ya, tarikh Islam, sama ya. lah ya. Sama. Ini SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Oh gitu. Ada Quran hadis. Itu semuanya dari Depak. Jadi ada tiga kurikulum negeri dari Dikbud dulu kan. Sekarang balik ke Dikbud lagi, pendidikan kebudayaan.
Terus dari Departemen Agama, terus satu lagi emang spesifik dari pondok. Jadi bukunya beda-beda tuh keluarannya. Satu keluaran emang kurikulum Diknas, Dikbud ya. Kurikulum Depak sama kurikulum pondok. Kalau pondok ya buat sendiri kampusnya. Jadi nggak cuma dari apa? Nggak cuma dari pondok aja ya, dari Dignas pun ada ya. Ada. Kalau enggak gua gimana masuk SMA negeri, Pi? Benar. Itulah salah satu skripsi emak gua dulu yang alhamdulillah menghasilkan gua bisa ke jalur negeri lagi. Oh, jadi walaupun Jadi lu enggak bukan pesantren yang dipilihin emak gua tuh modern judulnya. Oh, judulnya pesantren modern. Iya, modern itu ada Diknas-Diknasnya. Oh, modern itu Nah, kecuali kalau yang tradisional tuh kitab kuning. Oh, Dan kurikulum dia itu benar-benar kurikulum sendiri kayak Gontor. Gontor itu mulai pelajarannya itu ya Syawal. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya Syawalnya nggak bertepatan Juni Juli, Lewat. kita harus ujian kesamaan mungkin kejar paket A, paket B atau gimana gitu kayak SMA-nya. Oh gitu. Nah, kalau ini negeri benar-benar ikutin kurikulum Dikbud. Gitu. Begitu, Pak Lutfi. Jadi secara nggak langsung emak lu memang masukin lu biar nantinya Biar lanjut ke jenjangnya jalur negeri. tetap. Karena fokus mak gua kan di pendidikan. Itu kan di pelajaran. Iya. Di pelajaran. Nah, sekarang kalau di sehari-hari. Kalau di sehari-hari gimana? Kalau gua dulu waktu pesantren madrasah. Pesantren madrasah tuh pasti bangun pagi segala macem, nyuci, mandi bareng cowok-cowok. Oh, iya. Habis itu belajar dikit, habis itu sore main bola segala macam, muter lagi tuh malam, bangun lagi di masjid, sisa di masjid lagi, terus malam dibangunin balik subuh. Ya sama gitu, bangun tidur itu udah jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu. Jadi waktu kelas 1 gua tuh kayak di barak lah. Baraknya itu satu kamar itu 25 orang. Jadi 25 orang. Ada jatah piket. Tidur ranjang atau tidur lantai? Gua tidur ngelepar, susun susun sarden. Susun sarden. Jadi kasurnya kasur kecil tuh. Nah, jam 4 pokoknya sebelum azan semua santri harus ada di masjid. Semua harus masjid. Iya, jadi yang piket itu biasanya kerjaannya sejam sebelum sholat membangunin semua. Piket kamar. Berarti dia bangun jam 3. Ya, sekitar jam 3 jam 4 lah. Apalagi kan di Solo kan subuhnya lebih cepat dibanding sini. Oh, ini di Solo ya? Iya. Jadi dibangun-bangunin, kasur ditumpuk-tumpukin. Nah dia nyapu. Dia? Iya, yang piket. Oh, yang lain? Yang lain mah ke masjid, mandi apa terserah lah. Oh, pokoknya ke masjid. juga ya? Iya. Habis dari masjid nyampe subuh, sholat subuh, ngaji. Ngaji di masjid, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ya sampai jam 6 lah biasanya. Nah itu biasanya ada muhadasah. Muhadasah itu conversation in Arabic. Makanya sih sekali seminggu atau berapa? Lupa. Kok sekali seminggu? Kira tiap hari? Enggak, itu ngaji. Biasanya kalau tiap hari. Kalau conversation itu, maksudnya tiap habis maghrib pun juga ada di di kamar. Tiap kamar juga ada. Ngapain? Muhadasah itu? Muhadasah, jadi hafalan vocab tiap hari, per hari. Makanya lu jago banget ya bahasa Arab ya? Enggak banget. Kalau jago banget pasti nggak ketangkap waktu di Saudi kemarin. Itu kalau kata Pak Jawa. Iya benar. Pak Jawa itu VP Line Maintenance-nya GMF. Orang yang paling berkuasa. Salah satu orang paling berkuasa di sini. Iya. Nah terus habis itu lu pagi, terus sore, siang, apa Kalau jam? habis ya udah jam 6:30, jam 7 udah mulai sekolah tuh. Jam 7 mulai sekolah, kalau nggak pulang jam 3 apa jam berapa ya? Jam 2 ya. Sebelum asar lah. Habis itu ya nyuci lah, tanggung jawab personal. Habis itu ya habis asar ya udah suka-suka. Ada yang main bola, ada yang main apa. Ntar maghrib, udah maghrib, isya sampai jam 9. Ya aktivitas di masjid tuh dari maghrib sampai jam 9. Itu aktivitas di masjid sama makan habis maghrib tuh ke kantin. Iya, habis kantin balik lagi isya habis isya ditahan tuh, disuruh di masjid sampai jam 9. Serah mau belajar mau apa. Loh, jadi habis isya di masjid
belajar. Koleran mau apa? Terserah. Terserah. Zaman lu tuh kan belum ada handphone ya? Belum ada. Jadi lu ngapain? Belajar. Rajin lu ya? Rajin, alhamdulillah. Dulu. Oh, sadar. Karena apa ya? Gue tuh ngeliat bahasa Arab tuh suka waktu itu. Oh. Suka. Jadi dari seluruh pelajaran yang ada di pesantren, yang paling lu suka? Dulu mahfuzat. Iya. Mahfuzat apa? Kata-kata mutiara bahasa Arab. Oh. Peribahasa bahasa Arab. Oh, gitu. Mungkin karena gue orangnya puitis kali ya. Iya. Makanya jadi peribahasa itu kayak apa gitu. Iya. Jadi kalau pelajaran mahfuzat itu ada bayanahnya. Jadi susah lagi apa? manjada wajada gitu. Ada bayanahnya. Bayanahnya pakai bahasa Arab. Apa arti manjada wajada? Harus dijabarkan dengan bahasa Arab juga. Jadi gue tuh nulis. Jadi tiap minggu tuh kalau nggak salah dikasih 5 hafalan mahfuzat apa. Tapi sekarang lupa semua gue. Lupa semua. Kira-kira kenapa lu lupa? Ya karena nggak dipakai lah. Ya pasti kan itu. Katanya lu romantis. Ya, tapi ngapain pakai bahasa Arab? Ada bahasa Indonesia. Iya. Nah terus selama di pesantren ada kejadian lucu apa yang pernah kejadian sama lu? Kalau gua nggak jauh dari kejadian setan itu doang. Ya kalau setan mah mistisnya banyak. Tapi mandi bareng tuh salah satu yang. Kagak lah najis gua, masa batang sama batang. Ya mau nggak mau kan biasanya kalau waktu gua alhamdulillah gua nggak ikut mandi bareng, gua nggak bego-bego amat juga. Jadi biasanya kamar mandi cuma 3. Tapi anak santrinya ada sekitar 10-12. Oh, ini kagak. Ya kan mau nggak mau kan. Kok gak ada ini mah orang kamarnya banyak. Ah. Cuma kamarnya jorok aja, gua kudisan rata-rata kudisan. Pesantren mah. Yang jorok apanya? Airnya. Oh yang jorok airnya. Iya, airnya itu ditampung di reservoir. Udah gimana cara muternya, bagi lagi, puter-puter kayak gitu. Udah tahu banyak banget manusianya kan. Ya udah kudisan lah semuanya, hampir semuanya kudisan. Berarti lu tau gak jelas gitu. Dulu iya. Berarti kalau penyakit paling terkenal tuh skabies namanya. Skabies. Gatel anjir goblok. Kudis. Kalau gua makanya gua waktu abis pesantren itu terus misalnya mikir kalau misalnya anak gua nih masuk pesantren, gua akan cari nomor 1 kamar mandi. Kamar mandi yang bagus. Mahal. Iyalah, pasti paham mahal. lah. Pesantren gua sekarang aja udah mahal banget. Apalagi pesantren yang bagus. Berapa? Per bulan ya kita ngomong. Per bulan itu kalau nggak salah 1,5 atau 2 juta sekarang. Oh, tapi kan include makan. Include makan, Iya, include mahal include sih, penginapan, mahal lah. Mahal. Mahal dibanding pesantren tradisional lah. Kalau Gontor kan murah. Sampai terus yang lucu apa? Yang pernah kejadian? Enggak ada sih. Hidup flat kayaknya. Flat aja. Ya, yang pasti mah gue belajar ngerokok di pesantren. Nah, itu yang gue bingung. Kenapa orang tua pesantren itu banyak yang jago ngerokok? Oh, ya. Ada nggak begini deh? Ada nggak sih temen lu yang keluar pesantren tapi dia tetap nggak ngerokok? Banyak banyak juga, iya. Oh, berarti yang ngerokok itu 10%. Berarti sama kayak di sekolah aja dong ya? Iya. Sama kayak di sekolah aja yang ikut rokok-rokok. Iya, betul. Yang enggak rokok-rokok. Tergantung teman kita aja. Nah, jadi waktu itu gua kenalan sama rokok nih. Iya. Nih. Jadi temen gua ada yang bonyoknya curek. Kan banyak tuh latar belakang masukin orang-orang ke pesantren. Ada yang emang hidupnya bonyoknya cerai. Udah deh, ini bocah nih tendang aja ke pesantren, ya kan? Daripada kita ribut hak asuh. Nah, itu salah satu curhatan teman gua tuh. Oh, gitu. Disitulah ada salah satunya kayak gitu. Ada yang emang bandel, emang badung. Dan sekarang juga almarhum itu udah meninggal karena keluar pesantren trek-trekan. Kan dulu kan zamannya trek-trekan tuh waktu di pesantren trek-trekan. Bukan, pas udah keluar pesantren. Jadi artinya itu meninggal emang nakal. Nah, ketemulah sama gua. Ya belajar lah gua ngerokok. Bener juga ya, kayak gua nih buang nih sama bonyok gua. Tuh, enak banget kayaknya dia ngerokok. Ya udah gua ikutan ngerokok. Nyampe sekarang gitu. Jadi pembawaan dong. Ya iya, dibilang pembawaan iya. Karena rokok itu bakat kalau menurut keluarga gua. Rokok itu bakat. Karena adek gua. Oh iya. Adek gua itu ngerokok, mau belajar juga batuk-batuk terus. Jadi itu nggak ada bakat ngerokok. Iya deh. Om gua juga gitu. Rokok. Kata adeknya, lu nggak bakat ngerokok. Jadi rokok itu bakat.
Itu menurut versi keluarga gua. Nanti kita bahas lagi di masalah rokok kacau kan. Nah tapi yang gue tahu nih, selama gue tahu dengan orang pesantren, pasti mereka selalu bilang, oh pesantren mah tempat orang-orang kagak bener. Kayak gitu, bener kan sih itu? Atau Enggak, kalau dibilang itu enggak. nggak bener? Poin Yang bener gimana dong? kalau nih buat semuanya, hai guys. Suka gue nih. Buat semuanya nih, ini pesantren ya, yang gua dapetin buat pelajaran hidup gua. Yang pertama kita belajar tentang disiplin. Gua kenal disiplin itu harus menata diri sendiri tanpa orang tua, itu semuanya di pesantren. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita itu di pesantren. Contohnya, waktu gua udah muak nih sama pesantren, gua pengen ke SMA negeri. Bonyo gua nyerahin, urus sendiri sono. Akhirnya gua ngurus sendiri. Itu yang pertama, pelajaran kedisiplinan. Yang kedua, dasar-dasar agama. Sekafir-kafirnya orang pesantren, insya Allah dia udah tahu basic agama. Oh, minimal udah ada Tahu dasar. jalan pulang. Tahu jalan pulang. Tahu Iya. jalan kembali. Kapan gua bangsa ini udah kafir banget nih gua nih. Kembali karena dia tahu Al-Qur'an, tahu pelajaran bahasa Arab, tahu tafsir minimal dan tahu hadis juga minimal. Dua poin itu. Disiplin dan basic agama. Karena basic agama itu yang paling penting kan. Kalau kita sebagai orang Islam nih kita bawa ke akhirat kan agama ini. Iya. Begitu. Udah, dua itu doang. Nah, terus kalau kayak gitu misalkan masuk pesantren, terus kita ketemu, misalnya nih kita punya ponakan atau punya anak yang mau masuk pesantren, kan pada ujung-ujungnya kita nggak bisa mastiin bahwa dia nggak akan terpengaruh. Bagus atau enggak? Iya, terpengaruh. Artinya kan pada dasarnya kan yang dari omongan lu nih, apapun terjadi pasti akan ada cobaan, gangguan lah. Oh, Akan iya. ada gangguan. Nah itu gimana? Cara lu bisa mastiin ponakan lu atau anak lu yang udah lu tinggal, yang pasti lu tinggal, tetap di jalannya atau memang pakai prinsip air, biarkan aja dia mengalir, nanti kalau mentok pasti belok. Kita bilang bahasa kita iya. Kita ngalir mengalir. Cuma bahasa agamanya kita tawakal. Karena salah satu ikhtiar kita buat jadiin anak soleh-solehah mungkin ke pesantren. Cuma kalau gua mau treatment ke anak gua terserah dia. Kalau dia mau alhamdulillah, dia nggak mau ya nggak bakal gua paksakan. Iya. Karena kan emang eranya sekarang ya. Iya. 2021 Era bro. kebebasan bro. 2021 bro. Ngapain maksa-maksain anak kan? Iyalah. Jadi juga kagak. Kita di sini-sini juga kan? Iya. Udah di perguruan tinggi terbaik tapi tetap begini-gini Oh juga. iya. Banyak tipunya memang hidup itu. Yang pasti itu lebih enak kalau nggak pesantren ya di negeri tapi ntar madrasah. Tapi sama aja gua hasilnya begini juga. Bahasa Arabnya kurang kalau di daerah. Kalau di madrasah iya, bahasa karena Arab kurang. Kehidupan pesantren kan enaknya kan environment-nya. Iya, jadi semua orang ngomong bahasa Arab. Environment tuh nggak bisa dibeli. Semua orang ngomong bahasa Arab ya mau gimana, kita juga keikut. Sama kayak misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, ya ada di lingkungan kampung Inggris, di Pare. Di Pare. Kalau bisa Pare kalau menurut gua kurang sih. Kurang. Kalau mau emang kita tinggal di sono. Jadi ini pembersih. Ya jadi apa cleaner, aja lah. Iya. Jadi cleaner lah, paling gampang itu. Paling enak. Sebulan doang kita tinggal sono kayaknya bisa ya. Bisa. Nah terus hasilnya setelah lu keluar pesantren apa efeknya sama lu? Selain lu waktu di Arab bisa bahasa Arab dikit-dikit tapi tetap ketangkap polisi kan? Oh iya masih ditangkap. Apa hasilnya lu? Jadi lu jadi rajin sholat setiap hari atau enggak? Gimana? Kalau itu belum. Belum kalau itu. Kan gue bilang tahu jalan kembali. Oh jadi artinya pada saat keluar itu lu tetap mengikuti arus yang ada di luar gitu. Sholat mah sholat. Sholat 5 waktu wajib. Tetap. Jadi mau gua mabok, tetap aja sholat. Berarti tetap kayak bocah ya? Iya. Bocah kan? Bocah kan mau gimana? Udah ibaratnya udah kedikte di alam bawah sadar lah. Udah kedikte di alam sadar bahwa lu pingin kebebasan. Bukan gara-gara bonyok kita disuruh. Kalau bocah kan disuruh bonyok. Bangke sholat lu. Kalau ini enggak, di bawah alam bawah sadar aja kan. Udah terbiasa. Karena habit ya kayaknya kita sholat. Cuma bukan sadar. Karena inilah, bukan karena panggilan hati. Nah itu kalau ntar jalan pulang baru. Tapi callbacknya kalau bahasa stand upnya lebih gampang.
Itu karena lu ada basicnya. Tapi maksudnya pas lo di dunia luar, abis dari pesantren masuk ke negeri, ya lo balik lagi ke dunia ikut arus lagi kan, harus di luar kan. Gitu. Iya. Tapi minimal lo tahu gitu batas-batasan sama lo udah sampai mana aja. Kalau dari sisi pelajaran lebih enak, Pi. Lebih enak gimana? Oh, pesantren 30 pelajaran. Hah? Pas masuk ke SMA negeri, anjing, emang receh. Iya ya. Iya, jadi dari lot gitu udah tinggi. Jadi lu pas udah punya masuk disiplin, SMA, udah iya. punya cara belajar, lu Jadi masuk ke asik-asik negeri. aja gitu. Ini mah gampang, gue tahu Iya. waktunya gitu. Ya. Jadi pas gua cawu 1, dulu kita masih cawu. Ya. Jauh, udah kayak pisang. Iya, itu cawu 1 tuh. Loh, kok kagak belajar, gua ranking gitu. Serius. Habis itu ya udah cawu 2, cawu 3 mah gara-gara gua sotoy kagak ranking. Kagak pernah belajar juga. Ke bawah, Ke bawah sama ritme orang-orang. ke bawah ritme Iya. Orang kagak pernah sekolah kita juga nggak ikut sekolah ya kan. Oh jadi bukan karena nggak belajar, karena nggak sekolah. Karena nggak sekolah juga, karena nggak belajar juga. Gila. Tapi hasilnya di pesantren itu setidaknya seperti itu. Nah terus pada saat lu ketemu jodoh, Oh, itu ketemu pacar dah. Oh, ketemu pacar. Ketemu pacar. Ada nggak pengaruh pesantren? Anjir gue di pesantren nih. Gue nggak boleh pacaran. Atau bisa, aduh, gue ini nih ketemu pacar nih. Gue harus cari yang berhijab, yang hijabnya hijab ukti. Oh enggak. Sempat kepikiran lo? Atau jangan-jangan di pesantren lu nggak pernah ketemu cewek? Oh enggak, gua juga ya dibilang pacaran juga gimana ya? Ya kalau pacaran ala-ala pesantren lah. Ada pesantren gimana? Ya kirim-kirim surat Di pesantren. pesantren. Terus Jadi pada saat di dunia nyata? di dunia nyata ya. Nah, ini nih. Saya kan ngobrol sama alumni pesantren tuh. Bukan yang di SMA, yang di teman-teman. Jadi alhamdulillah tuh yang punya pacar, Iya. yang dari pesantren karena ada basic itu. Gimana? Pacarnya itu nggak sampai lebay nggak tuh. Karena mereka tahu bahwa hukum zina itu begitu. Ini kayak mesti gitu. gue sensor nih emang yang gini-ginian nih. Nah pokoknya itu karena orang-orang pesantren tahu hukumnya zina. Jadi yang gelepeng-gelepek doang, nggak nyampe prot gitu. Oh jadi hampir semua yang mencoba membuat batasan sendiri. Iya. Batasan imitasi sendiri ya, iya. batasan sendiri ya. Iya. Mencoba membuat. Walaupun haram, cuma nggak haram-haram banget. Gitu lah. Lu Padahal bego, sama kayak lu korupsi duit 1 miliar sama 1.000 rupiah. Katanya sama dosanya. Jadi Tapi enggak juga lah, pasti enggak lah, logikanya kan enggak. logikanya enggak. Logikanya enggak lah, kasihan banget itu petugas-petugas kelurahan yang itu, yang pihak ketiga, yang cuma Pak, minta 10.000 Pak, biaya ketik. Kamu koruptor, miliaran nggak bisa disama. Artinya apa kata-kata lu itu? Artinya ya dosa-dosanya nggak dosa besar lah. Dosa nggak boleh Dosa tapi nggak dilakuin. masuk dosa besar. Iya. Karena zina kan masuk dosa besar. Iya. Iya. Ciuman enggak? Cuman iyalah. Ciuman iya. Ya udah. Nah Bagus. terus waktu lu mau pacaran, kriteria pacar lu tuh waktu pertama, lu kepikiran nggak gitu? Kriteria gua harus satu. ukti nih, rajin sholat. Kriteria 1. Apa? Cewek. Dia mau sama gua. Kalau nggak mau percuma. Terus dulu sadar diri dong, jelek. Sadar. Oh enggak. Oh, enggak. Enggak. Iya. Kalau dia mau syukur, Iya. gua pacarin. Itu doang kriterianya. Tapi nggak yang jelek, nggak kayak Omas gitu. Jadi, makanya gue suka bingung gitu sama orang-orang pesantren. Ya memang kalau dari cerita lu kan artinya kalau misalnya udah masuk pesantren bukan berarti kita akan jadi orang yang lebih beda gitu, orang yang lebih baik. Nah, makanya jadi kira-kira kalau seperti itu buat orang-orang yang udah keluar dari pesantren atau temen atau apa dedek yang baru keluar dari pesantren, gimana Bay? Biar nggak melakukan kesalahan apa yang lu kerjain. Mesti gimana? Karena gue lihat nih, misalnya nih yang dari pesantren yang menurut gue bagus, Jawi Nur. Oh iya. Tapi tetap kalau gue bilang sekarang videonya tidak menceritakan pesantren. Iya. Tapi memang otak pesantrennya ada kelihatan. Apoy, Iya. Apoy Wali,
Apoy Wali. Semua wali tuh pesantren. Semua wali. Iya. Memang bagus. Kita nggak kelihatan, namanya juga artis kan. Pasti yang dilihat yang Ya kan bagusnya. poinnya dia kagak mabok tuh orang-orang itu. Iya, kita kan tahu yang di TV doang. Oh iya. Kita kan nggak tahu yang di belakang, ya kan? Nah, kalau dari lu gimana? Kalau misalnya dede-dede yang sekarang baru kuat di pesantren, biar mereka nggak kejerembab kayak temen lu akhirnya mati. Oh iya itu. Itu gimana? Emang trek-trekan. Ya mau gimana? Ittaqullah. Tapi ittaqullah Bertakwalah kepada Allah. gitu. Itu doang. Oke. Ya, karena yang kerangkeng diri kita kan Yang diri melindungi. kita. Diri kita sendiri. Iya, Lu mau dekat sama Allah, monggo, kalau enggak ya udah. Jadi pada akhirnya adalah semuanya kembali kepada Allah. Gimana Allah Kepada bisa- kita, enak aja lu. Lu mau dekat ke Allah, lu yang dekat. Lu ngejauh ya ngejauh, mati lu. Iya kan? aja. Semuanya tergantung pada diri kita. Cuma yang pasti di pesantren itu plusnya kita dibekalin. Nah, udah gitu doang. Untuk callbacknya lebih cepat. Iya. Oke. Pesan terakhir, Bay. Apa? Pesan terakhir buat orang-orang di sana yang pingin masukin anaknya ke pesantren. Ya pesan Apa gua. pesannya apa? Kalau gua kan jelas tadi pesannya. Nah. Pokoknya gua kalau masukin pesantren nomor 1 cari kamar mandi yang bagus. Kalau kamar mandi mah kalau kudis mah kulit gua sama lu apa bedanya? Sama-sama aja. Itu sekarang, Bay, lu udah kaya. Iya sama. Kalau kudis mah bisa sehat sendiri. Iya, gua tahu. Poinnya. Itu kan kudis hal yang bahasanya nggak terendah. Kan ada yang lebih rendah daripada itu. Apaan? Enggak tahu gua di pesantren lu apa. Misalnya lu Kudis doang kayaknya. Pesantren gua kan nggak dekil-dekil banget. gitu. Iya. Atau Gua kalau anak gua mau masuk ke pesantren gua lagi. Karena skripsi mak gua tuh is the best. tapi kan kamar mandi udah Negerinya bagus. dapet. Kamar mandi udah bagus. Kayaknya udah bagus sekarang. Iya. Terus Orang teman gua anak juga lu- udah ada ustadznya di sono. Teman angkatan gua. Nitip. Bisa nitip. Bisa nitip. Iya. Poinnya buat semuanya. Hai guys. Pesan saya cuma satu. Kalau kalian mau memasukkan anak ke pesantren, yang pasti pertama kalau bisa jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Mending lu persuade. Satu. Iya. Jangan dipaksain. Kenapa sih lu harus masuk ke pesantren? Lu ceritain lah ke anak-anak lu. Jangan pernah dipaksain karena maksain itu dalam agama aja la ikraha fiddin kan. Enggak ada pemaksaan dalam agama. Segala sesuatu yang dipaksain kemungkinan sebagian besar pasti hancur. Jadi yang pertama lu persuade anak lu, yang kedua buat diri lu itu aset buat lu. Karena anak-anak yang soleh adalah jariah kita. Karena 3 amalan yang tidak akan putus ketika kita mati. Apa? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Lu udah mirip Ustadz ya? Iya mau gimana? Pesantren bro. Oh iya pesantren. Boleh. Kan lu bilang pesan. Iya pesan. Pesan kan kayak pesantren. Iya. Balik lagi. Yang pertama amal jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ketiga anak yang soleh. Udah itu doang. Karena dengan pesantren, oke, banyak semua orang ngomong hancur-hancuran anak lu di pesantren ntar. Tenang. Dia bisa callback. Kecuali kalau dia mati kayak temen gua. Itu nggak bisa callback lagi, mati. Mati. Iya. Udah itu doang. Oke buat teman-teman yang lain, sahabat kelakar. Nanti gue taruh, lu punya Instagram? Ada. Gue taruh Instagram si Abai di description. Nanti kalau mau kontak dia, gue nggak tahu dari lu dia ini sebagai contoh anak pesantren yang oke, yang bisa dicontoh atau enggak. Tapi yang gue tahu adalah hasilnya, nggak jelek-jelek amat. Dari ceweknya juga dia nggak jelek-jelek amat, gitu. Oke semuanya, have fun buat kalian dan jangan lupa keep healthy, keep positif dan hati-hati di jalan. Tetap memakai helm dan sarung tangan dan jangan lupa kalau mau belok lupa pakai sen. Oke. Thank you. See you bye and see you on my next video and keep subscribe. Bye.